genetika manusia, eh, terakhir adalah genetika hewan. Itu kan memang ini disimulasikan, tidak kita ujikan. Kemarin terakhir sudah ya, Surya di Senin ya, golongan darah ya, berarti ya, betul ya, Betul sudah Pak, dapat. terakhir darah. Udah. Oke, oke. Nah di genetika hewan dengan menggunakan Drosophila melanogaster kita simulasikan. Jadi akan ada tiga pertemuan tepatnya, tiga tiga apa ya, tiga sesi lah, tepatnya tiga sesi. Yang pertama adalah pengenalan yang hari ini kita lakukan, pengenalan Drosophila mutan dan normal gitu ya, serta nanti hal-hal teoritis lainnya. Yang kedua adalah nanti penyilangan Drosophila normal maupun penyilangan Drosophila mutan ataupun kombinasinya. Nah, yang terakhir nanti teoritis juga adalah pengamatan kromosom politen dari larva instar 3 Drosophila melanogaster. Jadi secara umum ada tiga itu yang mungkin akan kalian dapat. Jadi yang pasti satu dan dua, tiga nanti kita lihat apakah waktunya memungkinkan atau tidak, gitu ya. Nah hari ini kita akan makanya saya gabung. Nanti yang kedua saya nggak tahu apakah digabung atau tidak karena nanti kita akan simulasi penyilangan sekaligus perhitungan datanya. Jadi data yang akan kalian dapatkan adalah hasil simulasi. Kalau sekarang ini lebih ke teoritis pengantar, makanya saya minta gabung dan di-online-kan, gitu ya. Nanti materi-materinya dan lain-lain akan saya kirimkan ke PJMK. Eh, Post test, tes-tesnya gitu ya, post test atau pre-testnya nanti digabung. Satu tema besar ini akan digabung. Oke. Sebelum kita mulai, kita dokumentasi awal dulu untuk lampiran presensi online. Silakan yang masih off cam bisa dinyalakan. Siapa yang mau bantu dokumentasi, baik dari A atau B, silakan. Siapa yang bantu dokumentasi? Boleh saya, Bapak. Boleh, silakan. Teman-teman yang belum on cam, boleh on cam ya. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa asisten A juga sudah ada ya, ada Amira, ada Najmi tadi saya lihat. Oke, ini saya kasih pengantarnya dulu. Jadi, oke, saya share screen. Sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, ya, baik. Oke. Jadi, eh, sejatinya nantinya biasa apa kalian melakukan percobaan ini selain simulasi gitu ya. Itu yang pertama adalah membiarkan Drosophila wild type dulu. Jadi wild type itu yang normal, setelah kalian bisa membedakan mana yang jantan dan yang betina. Kemudian setelah itu berhasil, baru disilangkan antar mutan dengan mutan dan antar mutan sampai F2. Nah, jadi itu tahapan-tahapannya. Nah, sekarang eh, saya akan jelaskan secara teoritis langkah-langkah dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penyilangan. Nanti walaupun pertemuan kedua, kita pekan kedua kita nanti penyilangan. Ini tujuannya kurang lebih ini, tujuan praktikum yang sekarang ini, mengetahui perbedaan Drosophila jantan dan betina, kemudian Drosophila normal dan mutan, serta mengetahui cara penulisan notasi Drosophila yang betul, yang baik, sesuai kaidahnya. Nah, hal dasar yang harus kalian pahami adalah kalau di genetika tumbuhan kemarin sebenarnya untuk tanaman model
tanaman model genetikanya itu bukan bawang. Bawang itu dipakai sebagai bentuk pengamatan mitosis saja karena mudah ditumbuhkan. Tapi untuk tanaman studi atau tanaman model tumbuhan itu biasanya adalah Arabidopsis thaliana. Jadi Arabidopsis itu dipakai karena banyak hal eh, yang membantu peneliti dalam memahami aspek genetika tumbuhan. Nah, kalau di hewan ataupun di manusia gitu ya, hewan dan manusia, hewan modelnya atau hewan uji coba bakunya adalah Drosophila melanogaster. Itu yang paling sederhana. Nanti baru naik berikutnya adalah kalau ke vertebrata itu biasanya adalah ikan zebrafish atau Danioreo. Jadi apa? Ya zebrafish gitu ya. Nanti baru ke mamalia, baru naik lagi mencit dan seterusnya. Tapi yang paling mendasar adalah Drosophila, hewan serangga, vertebrata yang digunakan. Mengapa dipakai? Nah, ini alasan-alasannya. Mudah diperoleh, relatif mudah diperoleh. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki seksual dimorfisme. Artinya apa? Memiliki seksual dimorfisme. eh, Individu jantan dan betinanya dapat dibedakan dengan jelas. Pertanyaannya, kenapa individu jantan dan betina harus bisa dibedakan dengan jelas? Ada yang mau berpendapat nggak? Ada yang tahu kira-kira kenapa harus bisa dibedakan sih jantan dan betinanya? Bapak boleh izin jawab. Salwa, BB, silakan. Eh, karena supaya biar bisa kita dalam penyilangan genetik ya Pak. Jadi kayak biar tahu morfologi dari perbedaan si betina sama jantannya. Oke, saya keep dulu ya. Ada pendapat lain nggak? Satu lagi mungkin dari BA kalau ada. Ada dari BA? Atau satu pendapat lagi dari yang lain silakan. Izin jawab, Pak. Abian, silakan. Mungkin kenapa jantan dan betinanya harus bisa dibedakan ya agar jika ingin dikawinkan itu lebih mudah, Pak. Kalau misalnya jantan dan betinanya sama atau mirip, agak susah untuk dikawinkan lagi secara Oke, personal. oke, bagus. Ada tambahan. Ya cukup dua ya. Yang pertama jelas tadi yang teman kalian sampaikan. Seksual dimorfisme harus bisa dibedakan sehingga perkawinan dapat terjadi. Perkawinan dapat terjadi antara jantan dan betina karena dia bukan organisme hermafrodit. Pun juga nanti eh, akan diukur rasionya jantannya berapa, betinanya berapa, pasti jarang satu banding satu. Biasanya dilebihkan satu banding dua atau dua banding satu. Nah, yang berikutnya, kenapa harus bisa dibedakan? Nantinya, sama halnya dengan hewan atau manusia, ada kemungkinan beberapa sifat atau beberapa karakter itu terpaut dengan kromosom seks. Dalam hal ini adalah kromosom X. Jadi kromosom dia sama dengan kromosom manusia ya, XY gitu ya. Nah, eh, dia bisa dibedakan supaya nanti apakah memang ada sifat atau karakter tertentu yang memang terkait oleh jenis kelamin. Kalau di manusia kan ada dua tuh yang sudah kalian ketahui dari kuliah teori. Sifat apa yang terpaut kromosom X yang kalian tahu? Kalian tahu nggak? Sifat pada manusia atau
kelainan atau penyakit bahkan yang terpaut kromosom X? Izin jawab Pak. Rasya, Eh, ini Pak, buta warna, sama apa lagi? Tahu? albino. Albino kurang tepat, Hemofilia, Oh, Pak. hemofilia. hemofilia. Oke, betul ya. Jadi itu sama nanti di apa di dalam hewan, karakter sifat hewan yang lain pun di Drosophila. Nah, itu alasan kenapa fenotipnya harus bisa dibedakan. Nah, poin ketiga, relatif mudah dipelihara dalam laboratorium, tidak butuh pemeliharaan yang banyak, yang rumit gitu ya. Kemudian yang berikutnya mudah disilangkan gitu. Kemudian apa? eh, tidak tidak sulit untuk dilakukan penyilangan atau kawinnya. Nah, ini juga cukup penting. Siklus hidupnya pendek. Jadi siklus hidup pendek memudahkan kita memahami satu rangkaian siklus hidup. Kebayang kalau misalkan pakai yang siklus hidupnya, misal pakai badak gitu ya, pakai gajah, bisa 20 tahun, 30 tahun, ini sulit nih. Jadi cari yang siklus hidupnya pendek. Kemudian yang berikutnya juga penting, yaitu jumlah kromosom Drosophila sedikit, hanya 4 pasang. 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Jadi mudah dipelajari. Nah, poin berikutnya juga cukup penting. Dia punya banyak sekali mutan yang dapat kita pelajari dan dapat kita pahami keterkaitan sifatnya. Nah, yang terakhir, fenotip antara normal dan mutannya juga dapat dibedakan secara jelas. Nah, ini taksonominya. eh Drosophila, Melanogaster, lalat buah. Banyak sekali jenisnya nanti lalat buah. Kalau kalian sebut cuman fruit fly atau lalat buah, itu kan banyak sekali. Biasanya nanti eh pesaingnya ada Bactrocera. Itu yang mirip-mirip Drosophila. Ataupun Drosophila yang lain, bukan Melanogaster. Nah, ini bagian-bagian tubuhnya. Ini ketika dia larva, dalam pupa gitu ya, segmen-segmen sudah terbentuk. Nah, ini ketika dewasa. Dia yang punya kepala, kemudian toraks yang bergabung, ada T1, T2, T3. Protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Nah, ini bagian abdomen. Dari A1 sampai A8. Ini abdomen. Dadanya 3 bagian, ini kepalanya. Nah, ini siklus hidupnya. Siklus hidupnya berkembang 9 sampai 10 hari. Sebentar, saya harus ada yang... Oke, nah ini siklus hidupnya. Jadi siklus hidupnya hanya 9 sampai 10 hari, maksimal di 14 hari. Kok beda-beda, Pak? Ya sama. Ini tergantung yang maha kuasa gitu ya, kapan dia mencabut nyawa dari si lalat ini. Tapi range-nya biasanya hanya sampai 2 minggu.
Nah, bagaimana siklusnya kurang lebih? Dia dari dewasa, gitu ya, fertilisasi. 1 hari setelah dia fertilisasi atau kawin, dia sudah bisa bertelur. Jadi ini bertelur dulu, nanti ketika di botol mediumnya nanti banyak titiknya. Nah, setelah dia bertelur, nanti eh, dia akan muncul larva 1 hari kemudian. Nah, larva pada Drosophila melanogaster ada tiga instar, 3 tahap. Larva instar 1, instar 2, instar 3. Ini berbeda-beda pada insekta atau serangga-serangga baik yang bermetamorfosis sempurna atau yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, ini di antar larvanya ini 1 hari 1 hari. Kecuali dari larva instar 3 menuju pupa atau kita kenal sebagai kepompong nantinya. Nah, pupa ini itu bisa 2 sampai 3 hari atau bahkan 4 hari. Kenapa? Karena dia perlu persiapan matang sebelum dia hibernasi menjadi kepompong, gitu ya. Nah, ini kalau larva itu ya tadi yang kita kenal sebagai apa? Ulat gitu ya atau belatung gitu ya. Tahu belatung ya? Jadi kalau ngeliat belatung itu, belatung ya dari mana asalnya? Dari hewan. Hewannya apa? Lalat gitu ya. Bukan lalat buah tapi lalat hijau, lalat-lalat lain, lalat-lalat besar gitu ya. Itu jadi belatung. Itu adalah telur lalat yang menetas. Nanti dia akan menjadi pupa juga, menjadi kepompong untuk menjadi lalat dewasa. Nah, ini 3 sampai 4 atau sampai 6 hari. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, ini 6, ditambah 4, 10 lah, 10 hari kurang lebih. Itu ya, itu siklus hidup dari eh, lalat buah, Drosophila melanogaster. Tahapannya ini tadi, ada 3 istilah, ada hatching, ada molt, ada exclusion. Hatching itu adalah dari embrio menjadi larva, dari telur tadi ya, yang apa bintik-bintik seperti telur itu menjadi larva, itu hatching, menetas gitu ya. Ada molt. Molt itu dari larva instar 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu molt ya. Nah, explosions itu adalah muncul dari pupa gitu ya. Jadi munculnya pupa menjadi imago. Di sini imago. Sebenarnya sebelum dewasa ini ada imago. Itu disebutnya explosion. Jadi molt itu dari larva instar sampai dia molting. Molting itu sampai ke bentuk pupa. Jadi di sini adalah hatching, kemudian molting, kemudian ketika pecah dia explosion. Nah, kita pelajari dulu tentang Drosophila melanogaster normal, gitu ya. Drosophila melanogaster normal ini ada 3 karakteristik, 3 karakteristik dari warna, sorry, maaf, dari tubuh, keadaan mata, dan keadaan sayap. Nah, di keadaan tubuh yang dilihat adalah warnanya. Nah, warna tubuhnya adalah seperti itu. Jadi coklat muda agak abu-abu. Jadi coklat muda ke abu-abuan itu yang normal. Matanya bentuknya seperti ini dengan warna merah bata karena ada pigmen pteridin dan omokrom. Ada 2 pigmen yang terekspresi di sini. Kenapa menjadi warna merah bata? Yaitu pteridin dan omokrom. Nah, sayapnya itu eh, tertutup seperti ini. Ketika dia tidak sedang terbang, dia tertutup dan melebihi panjang tubuhnya. Jadi kalau ujung tubuhnya di sini, dia melebihi panjang tubuh. Itu adalah karakteristik baik tubuh, mata, dan sayap dari Drosophila melanogaster yang normal. Apa saja bagian aksesoris dari Drosophila melanogaster? Yang pertama, dia punya bristle. Bristle itu adalah pada bagian toraksnya, mesotoraks tepatnya, di bagian-bagian ujung atau posteriornya. Dia seperti rambut-rambut halus. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai sensor mekanis. Jadi ketika dia ada serangan dari belakang atau ada ancaman, dia sudah tahu. Jadi nggak bisa nih apa ngomongin Drosophila melanogaster dari belakang gitu ya, ngegibahin Drosophila nggak bisa. Dia punya sensor dia di punggungnya. Jadi dia tahu nih namanya bristle. Nah, itu juga membantu dia ketika akan dimangsa atau ada bahaya di belakang. Berikutnya halter. Jadi halter itu adalah sayap yang tereduksi, kecil. Sayapnya bentuknya kecil sekali di sini, tereduksi.
adanya di bagian samping gitu ya, metatoraks di T3 berarti. Nah, dia fungsinya apa? Untuk balancing, menjaga keseimbangan saat terbang gitu. Dan ini juga menjadi kunci identifikasi spesies. Ada yang punya, ada yang tidak gitu ya. Kalau yang punya itu melanogaster. Kalau tidak punya itu Drosophila yang lain atau bahkan lalat buah yang lain. Jadi ini juga bisa dipakai sebagai kunci identifikasi spesies halter. Nah, yang berikutnya adalah sexcom. Sexcom itu dari namanya adalah com itu sisir, sex itu kelamin. Jadi sexcom itu adalah sisir kelamin kalau diartikan. Nah, kenapa namanya sisir kelamin? Karena bentuknya seperti sisir. Adanya di mana? Adanya di tarsal, di bagian kaki-kaki depan, gitu ya, bagian anterior ventral, bagian depan pertama, tarsal pertamanya di depan. Nah, ini yang punya siapa? Yang punya adalah Drosophila melanogaster jantan. Yang jantan punya, yang betina nggak ada di sini. Jadi polos aja nih sexcom nih yang kayak sisir ini. Fungsinya apa? Sexcom jelas penentu seks. Kalau dia punya berarti dia jantan, kalau nggak berarti betina. Nah, fungsinya jelas berhubungan dengan ritual kawinnya. Dia berfungsi untuk mengikat kaki depan jantan dengan abdomen betina saat kopulasi atau kawin. Jadi, lalat buah atau lalat pada umumnya atau serangga itu memungkinkan dia kawin sambil terbang gitu. Jadi kalau seperti ini berarti yang di atas jantan atau betina? Siapa yang kira-kira di atas? Yang jantan, Pak. Kenapa yang jantan? Pengikat. Kan pengikat kaki depan jantan dengan abdomen betina pada saat kopulasi. Berarti kan Oke. Berarti gimana Bian? berarti yang di atasnya itu jantan. Karena jantannya berada di atas abdomen betina. Bagus. Jadi dia fungsinya untuk pegangan gitu ya Abian ya. Iya, Pak. Nah nantinya ini untuk seluruh hewan yang biasanya kopulasinya atas bawah. Kita juga bisa membedakan jantan dan betinanya dari ukuran tubuhnya. Kira-kira tadi Drosophila melanogaster kita tahu di atas posisinya. Jantannya ukurannya lebih kecil apa lebih besar daripada betina? Siapa tadi? Nggak kedengeran suaranya? Saya Pak lebih kecil Pak, yang Lebih kecil. jantan. Kenapa? Lebih kecil jantannya. Karena dia perkembangan terpadu sama produksi telur. Gimana? Nur Amelia, putus-putus. Saya izin jawab lagi Pak di sini. Kalau Silakan. misalnya yang betina itu dia lebih besar karena dia struktur tubuhnya itu ngedukung buat perkembangan ovarium sama produksi telurnya Pak. Beda sama yang jantan. Jadi dia sebenarnya lebih kecil. Oke, logikanya gini. Ketika hewan kopulasinya atas bawah, Jadi sebentar, sebentar, saya nih. Karena dia kopulasinya atas bawah, jantan yang di atas, logikanya jantan pasti berukuran lebih kecil. Gampangnya gimana? Kalau jantannya lebih besar, apa yang terjadi? Tadi saya menjawab Salwa ya. Gimana Salwa? Kalau jantannya lebih besar?
Yang jawab Nur Amelia. Jangan Nur Amelia. Mana Nur Amelia? Tadi soalnya mic-nya mic sawah ya. Iya Pak, Kalau 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 jantannya lebih besar gimana dampaknya? proses reproduksinya akan terganggu sih Pak. Jadi gak bisa. Saya Iya, kayak kasihan, ketiban ya. Jadi lebih besar yang di atas jadinya. Jadi nggak akan berjalan dengan sempurna dengan baik. Hewan apa lagi yang kopulasinya atas bawah? Ada yang tahu nggak? Buat perbandingan nanti dengan Drosophila. Ada yang tahu hewan apa lagi yang kopulasinya atas bawah? Lalat rumah bukan Pak? Apa? Lalat lalat rumah Kak. Rumah rumah. Lalat rumah. Iya, semua lalat-lalat kayak gitu. Selain lalat gimana? Di hewan lain? Siapa yang kopulasinya atas bawah lagi? katak Pak. Apa? Nur Amelia? Katak. Waduh, ini banget apa? Apa sih? Ekonya gimana ya? Kayak kayak feedback gitu. Apa? Sekali lagi dong ulang. Katak atau kayak lebah madu juga bisa. Katak atau lebah madu. Iya Pak. Oke, iya. Iya, katak, kodok gitu ya, amfibi kayak gitu. Lebah, lebah iya beberapa sama kayak serangga. Sehingga kalian bisa tebak di katak. Kalau dia satu spesies, kecuali memang beda spesies ya. Ada kalau nggak salah mikrohila. Ya, ada yang kecil, saya lupa. Tapi kecuali dia beda spesies. Kalau satu spesies, ada yang besar, ada yang kecil, tapi di satu spesies, itu seksual dimorfisme. Yang jantan yang kecil, yang betina yang besar. Karena dia populasinya juga sama. Jantannya di atas. Gitu ya? Oke, lanjut. Nah ini yang jantan, ini yang betina. Gitu. Kalau kita lihat, nih, rangkumannya ini. Kolam tubuhnya lebih kecil, betina lebih besar, pola pita abdomen. Ada berfusi, ada tidak. Nah, ini fusi maksudnya nih. Fusi itu bergabung. Jadi ngeblok hitamnya. Kalau di betina enggak. Dia masih garis-garis. Nah, sekskomnya ada, tidak ada. Abdomennya tumpul dan lancip. Nah, ini kita lihat. Kalau di jantan, ketika dia kita lihat dari atas, dia tumpul, relatif tumpul karena dia bergabung. Polanya bergabung, fusinya seperti ini. Nah, kalau yang betina lancip karena dia masih terpisah. Pak, ini fusi, Pak. Iya, sedikit sekali. Tapi nggak sampai T8. Tadi kan T8. T8 sampai T6 lah atau T5. Jadi 3 segmen, 1, 2, 3. Atau 4 bahkan. 4 segmen dia berfusi. Nah, ini perbedaan antara Drosophila jantan dan betina. Nah, sekarang kita pelajari mutannya. Oh, ini terminologi aja. Ada mutasi, ada mutan, mutagen. Mutasi itu prosesnya, mutan individunya, mutagen itu adalah agennya atau reagennya atau pereaksinya atau zatnya yang menyebabkan mutasi. Gitu ya, mutasi itu adalah perubahan susunan basa. Basa nukleotida atau basa nitrogen pada DNA atau kromosom. Itu mutasi. Nah, ada apa saja? Nah, ini. Ini adalah seluruh jenis mutan yang ada pada Drosophila. Ada warna tubuh, ada keadaan mata, ada keadaan sayap. Warna tubuh ini black, ebony, yellow. Jelas warnanya jadi hitam, jadi ke apa ebony itu ya seperti ebony, kemudian ada yang jadi kekuningan. Keadaan mata white itu berubah warna jadi putih. Eye missing, eye missing itu matanya hilang, tidak ada mata, bukan buta ya. Beda, eye missing, matanya nggak ada, bola matanya nggak ada, gitu ya. Ada lobe, lobe ini bentuk matanya berbeda. Nanti kita lihat bentuknya kayak gimana. Sepia itu warna matanya jadi sepia. Brown warna mata jadi brown, scarlet juga warna mata. Raphoid, raphoid matanya jadi kasar, ada teksturnya jadi bergerigi. Bar, bar itu matanya jadi seperti sipit bar itu.
gitu. eh Curly untuk sayap. Curly itu sayapnya keriting, jadi nggak lurus gitu ya, agak agak melingkar. Vestigial sayapnya agak kecil. Dumpy sayapnya juga lebih kecil. Taksi. Taksi ini apa taksi? Taksi ini adalah analoginya bukan taksi yang kita kalau naik transportasi umum, bukan. Tapi kalau yang di pesawat, ada yang tahu nggak? Pesawat atau di bandara tuh taksi tuh lagi ngapain dia berarti? Kondisi lagi apa sih taksi itu? Kalau pesawat tuh? Ada yang tahu nggak? Kalau di bandara atau kalau lagi naik pesawat gitu, kondisinya sekarang sedang taksi. Sedang apa berarti kondisinya? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Kayaknya ada yang mau on mic. Nggak jadi. Ya, saya Pak Oke. di jalan Pak. Sebelum biasanya sebelum terbang atau sesudah Ngapain dia? jalan ya. Jalan. Pilotnya jalan. Bu, pesawat, pesawat. Ngapain dia Kayak jalan? Jalan gimana maksudnya? Jalan gimana maksudnya? Maksudnya tadi sebelum terbang atau setelah terbang, taksi itu ngapain berarti? jadi maksudnya ya kan eh, misal mau baru mau terbang gitu Pak. Nah itu kan sebelum terbang kan jalan dulu sedikit ya, kayak nyesuaiin. Nah itu kalau pas Oke. turun sama juga setelah turun itu Mau parkir. lu, Ya gitu ya. lu, ya lurus dulu. Nah itu namanya taksi gitu Pak. Oke. Jadi sebelum parkir, setelah turun atau nunggu antrian gitu ya sebelum terbang ya. Nah, itu Ya, sama taksi itu kayak gitu. Jadi artinya dia menunggu, menunggu landing atau menunggu boarding, apa menunggu apa terbang atau menunggu turun. Itu menunggu berhenti gitu ya taksi. Jadi dia jalan tuh di landasan. Nah, artinya apa? Sayap lalatnya tuh terentang, nggak bisa nutup. Jadi kayak kayak sayap kayak pesawat sedang taksi aja. Jadi ya dia terbangnya juga sulit. Itu taksi. Miniatur sama, bentuknya kecil juga. Nanti kita lihat. Nah, ini mata. Yang normal, ini yang white, dia nggak punya pigmen pteridine omokrom. Yang brown, nggak punya pteridine aja, tapi punya omokrom. Yang sepia, dia kelebihan pigmen sepiapterin. Jadi harusnya sepiapterin ini batasnya di bawah, tapi ini jadi lebih berlebih. Harusnya yang paling tinggi adalah pteridine dan omokrom. Nah, ini raphoid. Raphoid ini bentuknya kasar. Lobe itu matanya tereduksi jadi kecil gini. Jadi bukan sipit, nanti ada lagi bar namanya. Ini lobe lebih kecil matanya. Eye missing hilang, sama sekali hilang. Terus gimana Pak? Nggak punya mata? Ya nggak bisa terbang. Maaf, bisa bisa terbang, cuman ya ngaco aja, nggak bisa lihat. Apakah bisa kawin? Kemungkinannya sangat kecil. Jadi mutan-mutan eye missing sangat sulit punya keturunan karena nggak bisa ngelihat untuk kawin gitu ya. Itu eye missing. Nah, ini yang bar. Bar itu seperti ini. Jadi sipit katakanlah. Jadi kayak bentuk bar, kayak apa? Kayak batang gitu ya. Bentuknya batang. Nah, scarlet kayak gini. Berbeda sedikit. Jadi pterin dan omokromnya kurang keluar. Nah, ini pada tubuhnya, ini black, mutan black, warnanya hitam pekat. Ebony seperti ini, ebony. Dibilang hitam kayak coklat, dibilang coklat kayak hitam. Ini ebony namanya. Jadi gelap. Nah, ini kuning, yellow. Ini mutan pada tubuh. Nah, ini pada sayap. Ini curly, keriting. Dia bisa dari salon kayaknya. Jadi agak keriting gitu ya. Sulit nggak terbangnya? Jadi lebih sulit juga sama. Ini taksi, terentang, nggak bisa menutup. Miniatur, sayapnya pas dengan panjang tubuh. Jadi pas dengan panjang tubuh. Vestigial, tereduksi. Tapi nggak sampai jadi halter. Tetap jadi sayap, tapi sayapnya kecil banget kayak gini. Masih bisa terlihat pakai loop, nggak perlu mikroskop. Kalau halter harus dilihat pakai mikroskop. Pakai loop agak sulit. Kalau ini masih bisa dilihat pakai ini.
Gimana Pak terbangnya? Ya nggak bisa. Sayapnya kecil, badannya besar. Jadi dia nggak bisa terbang. Dampi yang agak sulit nih. Dampi ini panjangnya lebih panjang, tapi nggak sepanjang yang normal. Dia hanya 2/3. Jadi sulit kadang-kadang menentukan apa mutan dampi. Oh, satu lagi sebelum saya lupa. Dari tabel ini yang tadi kalian lihat, kalian harusnya ada perbedaan antara penulisan kapital dan tidak. Di sini ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar. Ada yang bisa tebak nggak? Tebak-tebakan dulu deh sebelum saya kasih tahu. Maksudnya huruf kecil apa, huruf besar apa? Ada yang tahu nggak? Izin jawab boleh nggak Pak? Boleh. Masa saya usir? Nah, Pak, Silakan. yang kalau yang huruf besar itu kemungkinan dia dominan, yang kecilnya resesif. Oke. eh yang besar dominan, yang kecil resesif. Betul. Jawabannya betul. Artinya apa? Artinya sifat-sifat yang hurufnya besar ini ada apa aja berarti? Ada loop, ada ravoid, ada bar, ada curly gitu ya. Ada empat ya. Ada empat sifat ini. Itu sifatnya dominan. Artinya apa? Artinya kalau satu alel saja terpengaruh, dia langsung berubah jadi loop. Bayang? Jadi misalkan ada L besar, L kecil. Langsung loop nih. Langsung kena mutasi. B besar, B kecil. Langsung mutasi nih jadi bar. Gitu. Nah, sementara misalkan kalau pada yellow misalkan. Y besar, Y kecil. Normal atau sudah kuning? Lalat yang genotipenya Y besar, Y kecil ini normal apa kuning? Normal bukan Pak? Kenapa Miftah normal? Karena di apa namanya notasi di yellow-nya itu Y kecil harus dua-duanya itu harus resesif Oke, untuk bagus. disebut mutan. Ya, sifatnya resesif sehingga kalau mau sakit harus kedua alelnya. Gimana supaya jadi yellow? Dia harus jadi Y kecil, Y kecil. Baru dia yellow. Tapi loop nggak perlu harus L besar jadi loop. L besar, L kecil pun itu sudah jadi loop. Jelas ya. Jadi cukup parah sebenarnya. Untungnya di manusia, di hewan-hewan lain eh, memang minim gitu ya, hampir tidak ada, sangat sedikit sekali yang sifatnya dominan. Khususnya yang sifatnya merugikan atau deleterious alel. Tapi pada Drosophila ada empat ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana penulisan notasinya. Nah, ini standar standar internasionalnya, penulisan notasinya. Jadi pertama, sifat atau simbol biasanya italik gitu ya. Normal kita tulis sebagai simbol plus plus gitu ya, atau nanti kita lihat seperti apa. Nah, mutannya sama ditulis kapital atau kecilnya. Contoh, ini harus kalian ingat. Jadi urutan notasinya itu ini nggak boleh ketukar. Pertama sama seperti kemarin ya, saya udah selesai ngoreksi tuh. Nilai apa yang apa sih waktu itu notasi yang kelainan kromosom. Kalau nggak salah patau ya, 14 13. Yang betul itu kalau laki-laki berarti 47 XY plus 13. Misalkan gini. Ada yang jawab XY plus 13 47. Nah, ini salah nih. Karena nggak sesuai urutan. Gitu. Jadi sama kayak ini nanti. Jadi urutan notasinya adalah jenis kelaminnya dulu, kemudian kondisi mata, sayap, tubuh. Kalau mau di Indonesia kan diingat, saya biasanya MST, mata sayap tubuh. Seperti apa nulisnya? Kita lihat. Misal, saya mau tulis Drosophila normal.
normalnya jantan. Atau ini jadi ada kata-katanya gini. Betina mata berwarna merah bata, sayap melebihi panjang tubuh, tubuh coklat keabu-abuan. Nah, ini semua karakteristik normal nih. Mata berwarna merah bata kan dia normal. Sayap melebihi panjang tubuh dia normal. Tubuh coklat keabu-abuan dia normal. Dan dia betina. Bagaimana cara nulisnya? Plus apa logo betinanya. Nah, di sini di sini kalian nggak boleh pakai plus 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 semua. Kan normal semua, Pak. Jadi gini aja. Betina normal, normal, normal. Plusnya 6 kali karena kan satu satu gen atau satu ini dua dua alel. Nah, ini nggak boleh. Kalau mau pakai plus plus atau kalau ada yang lupa, pilih salah satu aja. Mau di depan, ini mata, sayap, tubuh. Mau di sayap atau di tubuh. Pakai plusnya boleh satu aja. Yang lainnya gimana? Yang lainnya pakailah notasi sesuai yang mata, notasi sesuai yang sayap, notasi sesuai yang tubuh. Boleh nggak, Pak? Misalkan mata tadi kalau kita ada white gitu ya. W plus, sayap ada yang curly. CY plus, tubuh ada yang black. B plus, B plus. Boleh nggak? Boleh. Ini juga artinya Drosophila betina normal. Nggak ada masalah. Selama, selama urutannya betul. Ini adalah nomenklatur untuk mata, ini nomenklatur untuk sayap, ini nomenklatur untuk tubuh. Jadi apapun nomenklatur mutannya, mau Roy atau Ravoid, mau dia curly gitu ya. Maaf, mata white, mau dia lobe, mau dia bar gitu. Saya ingatnya lobe lagi, ya udah L plus misalkan. Ininya tetap sama CY plus terus B plus juga boleh. Sama, betina normal juga. Yang penting ditambahin plus. Nah, yang bawah nih misalkan, aduh, saya lupa lagi nih. Mutan mata ada apa aja? Boleh pakai plus-plus nih di awal. Tapi itu kayak kayak nyawanya tuh udah dipakai tuh. Yang lain nggak boleh pakai plus-plus lagi. Atau dibalik, aduh, saya lupa lagi mutan tubuh. Gimana ya nulisnya ya? Misalkan jantan, ya berarti katakanlah tadi mutannya lob, matanya lob, saya ingat L plus, kemudian curly C Y plus, aduh tubuh lupa lagi saya, ya udah plus plus belakangnya, nggak apa-apa. Jadi hanya boleh dipakai plus plus satu kali pada tiga nomenklatur itu. Oke ya. Kalau mutan gimana? Kita lihat karakteristiknya. Ini kadang kalau lagi iseng begini nih, ujung abdomen tumpul. Waduh, ujung abdomen tumpul nih jantan betina ya? Oh jantan. Kalau betina kan ujung abdomen lancip. Mata tereduksi. Oh lob berarti. Saya panjang tubuh. Oh normal nih. Warna tubuh kuning. Ah ini yellow nih. Nomenklaturnya ditulis sesuai tadi yang di tabel ini. Tanpa ditulis plus-plus. Ditulis seperti ini. Tanpa ada plus-plusnya. Oh ini LL. Nah ini bebas. Karena kan normal. Mau TX plus. Mau M plus. Mau CY plus juga boleh. Mau Dampi DM plus juga boleh. Nah, belakangnya harus yellow. Yang mutasi harus tepat, tapi yang normal bebas sekali lagi. Yang normal mau gimana bebas. Nah, itu cara menyilangkan. Maaf, cara penulisan notasi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nanti nextnya penyilangan kita bahas di pekan depan. Bagaimana menyilangkan notasi ini. Tapi nulisnya dulu. Cukup jelas?
Nggak ada yang tanyakan? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, bagaimana prosedur kerjanya? Kalau nanti realnya. Jadi nanti ini persiapan untuk gambaran gambaran kalian ketika bekerja real gitu ya. Jadi ini harus dilihat gitu ya. Kita bisa melihatnya pakai mikroskop stereo atau pakai loop. Nah, untuk memindahkannya kita pakai cawan Petri untuk wadahnya, botol spesimen, pipet, dan botol etherizer, supaya kita membiusnya pakai ether. Ini bahannya. Jadi caranya, biasanya lalat itu sudah ada di dalam medium. Ini medium berisi apa? Mediumnya berisi eh, pisang, medium pisang dan lain-lain. Lalat yang ada di sini nanti dipindahkan. Ini botol ether tuh botol kosong, nggak ada mediumnya. Kalau ini kata saring gitu ya, ini botol medium kosong. Caranya ditumpuk kayak gini. Ditumpuk, dibiarkan, dibiarkan lalatnya terbang ke atas. Begitu terbang ke atas, dibalik lagi, ini ditutup pakai sumbat, pakai busa, untuk pakai sumbat. Nah, ini ditetesi sampai menggunakan ether. Sehingga nanti di sininya terbius, ketika sudah bius, sudah tidak sadar. Jadi kita kalau bisa jangan sampai mati, supaya nanti tetap bisa dilakukan percobaan. Kita pindahkan pakai kuas kecawan Petri, kemudian kita amati pakai loop dan pakai mikroskop stereo. Bukan mikroskop cahaya, bukan ya. Nah, nanti kalau kita ingin menyilangkan, kita pisahkan tuh jantan yang mana, betina yang mana. Atau mutan yang mana, wild type yang mana, baru kita kembalikan ke botol spesimen. Oh, ini adalah mutan. Ini adalah botol jantan, ini botol betina, ini botol mutan, ini botol wild type. Atau di sini sudah saya campur, Pak, 5 jantan, 5 betina untuk penyilangan. Dan seterusnya. Jadi itu cara kerjanya sampai nanti kita silangkan. Nah, pekan depan insya Allah nanti saya akan jelaskan bagaimana proses penyilangannya sampai mendapatkan hasil F1 dan F2 dan kita hitung atau analisis. Oke, pengantar saya rasa sampai sini saja untuk pengantar tentang Drosophila melanogaster, jantan betina, wild type, dan mutan. Ada yang mau tanyakan? Baik kelas A atau kelas B, silakan. Ada? Saya hitung sampai 10 karena ini 2 kelas jadi 5 kali 5 deh. 5 kali 2. Dari pengantar tadi yang ditanyakan? Satu, Mau nanya. boleh, Salwa. Kan tadi kan dijelasin kalau misalnya si lalat buahnya itu ditetesin pakai apa? Pakai Ether. pakai ether gitu, ether ya Pak, supaya Hmm, eh, jangan sampai lalatnya itu mati. Nah itu kira-kira ya, berapa tetes ethernya Pak supaya lalatnya nggak mati? bagus. Nanti ditetesinnya juga pakai sisi ke peri kebinatangan juga. Berapa tetes sih supaya dia nggak mati? Kita takutnya overdosis. Banyak kasus mahasiswa biasa overdosis. Jadi botol yang dipakai botol selai. Sama bayangin dulu, kebayang nggak botol selai? Kebayang Pak. Bayang ya, botol selai. Nah, netesin di ethernya opsinya dua. Kalau ragu itu bisa pakai kapas. Tapi kalau udah yakin sama takarannya bisa langsung ke wadah dan yakin nggak kena lalatnya. Jadi lalatnya nggak boleh ditumpahin ether. Jadi ether itu kalau mau ditetesin langsung ke dalam botol nggak boleh kena lalatnya. Aduh ragu Pak, takut kena lalat. Oke, pakai kapas. Kapasnya ditetesin ether. Jadi ambil kapas sedikit, basahi pakai ether. Berapa tetes gitu ya? Nggak ada aturan baku. Tapi satu tetes ether, satu tetes itu kan sekitar berapa mili ya? Em, 20 tetes tuh setahu saya 20 tetes itu setara 1 mili kalau saya nggak salah. Koreksi kalau saya salah ya. Pokoknya itu ada takaran takaran estimasi itu. Konversi tetes ke dalam mililiter.
kita bicarakan tetes aja. Satu tetes normal itu bisa membius lalat, katakanlah sebotol tadi, apa jar, setoples tadi, itu kisaran 10 sampai 15 menit gitu ya. Jadi satu tetes. Nah, walaupun satu tetes tadi itu fase adaptasi, maaf, fase intervensinya atau masuknya ether ke dalam sistem mereka sampai dia pingsan itu agak lama, bisa 5 sampai 10 menit. Nah, biasanya mahasiswa tuh pengen yang instan gitu. Ah, lama nih gitu. Nggak mau nunggu, dibanyakin, betul cepet pingsan. Tapi bangunnya nggak bangun-bangun, alias udah wafat. Jadi memang ada tahap, ya, nah, jadi nanti yang membedakan adalah fase pengenalan ether awalnya itu tadi. Ada yang cepat, ada yang lama. Satu tetes itu cukup sebenarnya untuk membius 10 sampai 15 menit dan cukup untuk apa, mengamati jenis kelamin atau mengamati mutan dan wild type-nya tadi. Pak, kurang Pak, kayaknya 15 menit. Ya udah, takutnya bangun tengah-tengah. Dua tetes deh, dua tetes. Gitu ya. Dua tetes aja. Didiemin aja gitu karena memang nanti kan dia bereaksi. Ether, alkohol itu kan volatil. Dia akan menguap sendiri. Nanti ketika sudah tabung tersebut dipenuhi gas ether tadi gitu ya, dia akan pingsan sendiri. Nah, biasanya mahasiswa tuh nggak sabar. Gimana sih ini udah saya masukin ether kok masih terbang-terbang aja gitu. Tambahin lagi. Sampai mati dia tuh, nggak hidup-hidup lagi deh. Jadi kalau kita bicara idealnya mungkin dua atau tiga. Maksimal berapa Pak? Sampai lima deh. Tuh lima udah batas ambang kematian tuh, kayak 5 sampai 7 tuh udah ambang kayaknya. 7 udah kayaknya mati deh. 5 kayak masih oke lah gitu, mabok-mabok ya, pusing-pusing bangunnya lama dia tuh. Tapi 1 sampai 3 sebenarnya cukup. Gitu ya Salwa ya. Oke, Bapak, terima kasih. Apa? Ya, ada lagi? Ada yang tanya lagi? Silakan. Kalau masih ada, saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup ya? Nggak ada ya? Jadi, itu pengantar tentang bagaimana eh Drosophila sebagai hewan uji pada genetika. Jadi, pekan depan, insya Allah, saya akan kabari segera apakah offline. Kalau offline berarti dipisah tiap kelas sesuai harinya. Seninnya Senin, Jumatnya Jumat, atau online. Kalau online berarti digabung kayak gini lagi. Agendanya apa? Agendanya adalah penyilangan. Kita akan mulai penyilangan sampai membahas simulasi hasil. Hasil yang kita nanti diberikan hasilnya, kalian analisis hasil. Gitu ya. Nanti kita lihat. Saya kabari PJMK seperti apa. Oke? Karena Senin juga kejepit tuh sebenarnya. Selasa kita libur. Tapi nggak ada edaran libur ya. Harusnya tetap masuk. Tapi kalau offline, poin saya kalau offline, Senin tetap Senin, Jumat tetap Jumat, agendanya tetap sama. Kita akan simulasi penyilangan. Kalau di online kan juga kita nanti gabung kayak gini, agendanya tetap simulasi per penyilangan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sebelum saya tutup. Kita dokumentasi akhir untuk pembanding dokumentasi awal. Silakan yang masih off cam bisa dinyalakan kembali. Siapa yang mau bantu dokumentasi tadi? Nabila ya tadi atau siapa? Iya, Pak, saya. Oke, silakan kasih kasih kesempatan dulu yang masih off cam untuk dinyalakan. Teman-teman yang masih off cam segera on cam ya.
Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Baik, makasih teman-teman atas kehadirannya. Kita ketemu lagi pekan depan. Nanti saya infokan apakah offline, apakah online, dengan agenda simulasi penyilangan lalat buah, baik normal dan mutan, gitu ya, hingga nanti analisisnya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih Pak.